Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar Ibu, Bapak sekalian? Alhamdulillah baik, sehat. Baik, Pak Guru. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat sehat walafiat, ya, sehingga kita bisa bertemu untuk melanjutkan kajian kita. Selamat datang kembali Hamid di tanah air. Terima kasih banyak Pak Guru. Mudah-mudahan Bapak sehat, keluarga, dan ibu-ibu Insya Bapak Allah. yang lain. Kita doakan juga teman kita yang berhalangan, ada Bu Siti Salamah yang kurang sehat. Lagi kurang sehat. Mudah-mudahan segera disembuhkan. Begitu juga keluarga kita, ya, semua ya, saudara-saudara kita yang diuji dengan penyakit segera diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk itu mari kita membaca Al-Fatihah. Semoga keberkahannya bisa dirasakan untuk kesehatan jasmani dan rohani kita. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Selanjutnya, doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang dengan penuh cinta kasih sayang berjuang, berdakwah, menyebarkan agama yang penuh dengan kasih sayang demi umat manusia bisa mengenal kebenaran dan berbahagia di jalan kebenaran tersebut. Baik Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, kita awali kajian kita pada kesempatan ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan latihan setelah pada pertemuan sebelumnya kita latih memahami beberapa kata pokok yang ada pada pelajaran ini. Beberapa kata pokok untuk digunakan ya, untuk memahami tersebut, untuk digunakan di dalam melengkapi kalimat ya. Ada kata yang kemarin yang kita diskusikan beberapa hal, di antaranya bahwa memahami arti langkah yang paling awal, namun akan lebih bagus lagi kalau diperkuat dengan penciri tertentu sebagai penanda posisi kata di dalam kalimat. Kemudian kemarin ada kata yang dalam bahasa Indonesia berarti sama tetapi punya pengertian yang berbeda. Artinya sama tapi pengertiannya berbeda. Yaitu kepala dalam arti anggota tubuh manusia, ada ar-ra's, kemudian kepala dalam pengertian anggota dari sebuah organisasi, ya, ar-ra'is. Itu kemarin sudah kita pahami dan kita gunakan di dalam berlatih memahami kalimat. Latihan kita berikutnya, ibu-ibu bapak sekalian, bermodalkan apa yang sudah kita pelajari dan mengatur pada pelajaran ini, marilah kita lanjutkan memanfaatkan pelajaran tersebut untuk memahami kandungan makna beberapa ayat Al-Quran. Ada latihan pertama, ya, latihan pertama ini untuk kata-kata yang
berkembang dari kata wajah, ya, kata wajah yang menjadi wajahan. Kemudian berikutnya latihan kita selanjutnya berarti yang ketiga untuk beberapa kata, yaitu ada kata toharoh, ada kata ja'ala, ya, yang merupakan tanmiyatul mufrodat dari doa wudhu. Itu akan kita manfaatkan sebagai modal di dalam memahami beberapa kutipan ayat Al-Quran. Nah, sekarang mari kita mulai. Ada tiga kutipan ayat yang akan kita coba pahami. Yang pertama ada Al-An'am, kemudian berikutnya ada Al-Mulk, kemudian berikutnya An-Nisa. Ya, Pak, itu di yang saya tuh nggak muncul, Pak. Cuman latihan aja ini. Iya, Pak. Belum muncul, Pak. Belum muncul, Pak. Nah, enak. Dah. Iya, Pak. yang pertama sudah terlihat ayatnya. Iya, ini. Al-An'am, kemudian Al-Mulk, ya, kemudian berikutnya An-Nisa. Sebelumnya mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Kita mulai, yuk Ibu Bapak sekalian. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda Lilladzi fataras samawati wal ana minal musyrikin. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Ya, baik, itu kutipan ayat yang akan kita bahas bersama-sama. Terlebih dahulu kita awali setelah kita membaca. Silahkan perhatikan Al-An'am 79, Al-Mulk 1, dan An-Nisa 43. Jika ada ungkapan, ya, sambil melihat ke layar juga ya Ibu Bapak sekalian. Kalau ada ungkapan yang belum terpahami, kita diskusikan terlebih dahulu. Pak Guru, kalau Hanifah itu kita terjemahkan panjang begini, cenderung kepada agama yang benar gitu. Itu posisinya ya. Lurus sudah. Posisinya itu adalah penjelasan maksud ya, penjelasan maksud ya. Maksud bahwa Hanifan itu maksudnya cenderung kepada agama yang benar. Nah, sehingga ini semacam istilah ya, semacam istilah jadinya kalau penjelasannya seperti itu. Kalau memungkinkan ya, memungkinkan diterjemahkan seperti itu, ya silahkan diterjemahkan demikian. Gitu. Kalau kita terjemahkan lurus, gimana, Pak? Tergantung dari mana idenya sehingga menjadi lurus. Itu dari mana idenya menjadi lurus? Hanifah artinya lurus, Pak. Kalau cenderung kepada agama yang benar itu kan, kalau kita singkat itu jadi seperti lurus gitu loh, Pak. Ini kira-kira kalau lihat ya, kalau lihat ya, dari kata-kata ini cenderung kepada agama yang benar.
Kira-kira ini ungkapan yang paling itu ya, paling penting dari ungkapan ini yang mana? Agama yang benar. Iya, agama yang benar. Ini apakah ini ayat ini bicara tentang agama yang benar? Tidak kayaknya Pak Guru. Berarti bukan itu kalau demikian. Oh, Coba lihat dari awalnya, kalau kita mau melihat pokok pembicaraan secara struktur kebahasaan, itu biasanya kita bisa mengenali dari subjek ya, subjek pada kalimat tersebut. Coba diamati, subjeknya apa? wajah tuh. Subjeknya aku. Dijawab lebih Aku. tegas lagi. Subjek itu Aku. pelaku gitu. Ya, aku. Nah, baik. Coba kemudian kita lihat ya, Hanif. Itu kira-kira bentuk berapa? Ketiga apa keempat? 3 kan. Tinggal di ini aja, pakai yang penting ada prediksi, ada argumentasi, ada fondasi yang digunakan. Bentuk berapa? Kemungkinan ketiga, Pak Guru. Mas Ya, Dan. baik. Yang menduga itu bentuk 3 ya. Dari mana diduga bentuk 3? Oh, yang jelas itu bukan pelaku. Bukan yang melakukan. Bagaimana? Bukan yang melakukan, bukan sifat. Kita ulang lagi ya. Yang menduga itu bentuk sifat, yang menduga itu bentuk 3, dari mana itunya? Prediksinya, apa ada ciri, apa ada tanda yang digunakan? Ada tanwin di belakang. Kali tanwin di belakang. Apa kita pernah punya kesimpulan demikian? Bahwa bentuk 3 itu tandanya tanwin? Enggak. Rukun, Pak. Enggak, itu pertanyaannya. Pernah enggak kita punya pemahaman demikian? Gitu aja dulu. Enggak Pak Guru. Kalau tidak maka tidak bisa dijadikan. Ibu Bapak sekalian, yang mohon maaf yang kebetulan sudah ilmunya tingkat tinggi, walaupun itu kemungkinannya benar, tapi untuk sementara saya tetap akan menunda ya, akan menunda apa istilahnya itu ya, akan menunda dulu pemberlakuan pemahaman itu karena itu belum tidak dari prinsip egaliter kita itu nggak berimbang kita. Kalau ciri-ciri bentuk 4 kan alif urutan kedua Pak Guru, ini nggak ada. Oke, bagus. Ya, terus karena dia tidak ada ciri bentuk keempat, berarti dia diduga bentuk ketiga, begitu? Ya. Tapi Oke, ciri bentuk. coba ibu-ibu, bapak sekalian ya, baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Apakah ada bentuk sifat di dalam basmalah? Ada. Ada. Yang mana? Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, bagus. Ar-Rahman Ar-Rahim. Coba Ar-Rahim kalau alif lamnya dihilangkan akan tersisa? Rohim. Ya, coba sekarang mimnya ditanwinkan. Rohim. Mimnya ditanwinkan pakai fathah. Rohiman. Ya, coba bandingkan dengan Hanifan. Iya, sama Pak Ya, Guru. sama. Ya, baik, begitu jadi ya. Nah, itu lebih memungkinkan gitu. Ya, coba sekarang kata kabir. Kabir. Coba Kabiron. Kabiron. ya kan sama dengan Hanifan. Iya. Oke, bagus. Nah, kira-kira kalau begitu ya, tadi kan pokok pembicaraannya tentang saya, gitu ya. Pokok pembicaraannya tentang saya. Tentang saya. Berarti kalau kita sudah ketemu, kira-kira kalau kata kuncinya adalah saya, mana kata yang paling penting di situ? Apakah cenderung, apakah agama, gitu? Cenderung ya. Cenderung. Jadi begitu. Ya, karena Jadi pelakunya. saya itu dalam kondisi karena an kan bunyi an, ciri apa kalau bunyinya an di akhir? Ciri objek atau keterangan. Keterangan kan bisa ya. Keterangan. Jadi Hanifan ini keterangan tentang saya gitu.
Pak izin tanya Pak, Ya, itu Hanifan itu sebenarnya mungkin nggak Pak? Tadinya itu Al-Hanif gitu. dalam pengertian apa? Mungkin ini, kalau segala mungkin dalam arti kebahasaan ini sih mungkin gitu. Maksud saya Karena karena dia tadi dalam pengertian kata sifatnya, karena tadi kan Bapak juga mencontohkan dari Ar-Rahman, Iya, Ar-Rahim. Nah, iya, sekarang kan betul. sama nih Hanifan. Jadi Iya, itu apakah juga bisa sama untuk Hanifan itu juga Al-Hanif misalnya gitu? bisa. Secara kata ya, secara Iya. kata sebagai kata bisa seperti hal kita mengatakan Ar-Rahim, maka bisa juga kita mengatakan Al-Hanif. Bisa itu. Karena itu kan nanti kita akan sampai insya Allah di pelajaran, tapi sabar ya, di pelajaran kita. Di pelajaran 14 nanti. Ya, kita pelajaran 14, kalau ibu, bapak yang sudah selesai dengan di tingkat 2 sudah sampai begitu ya. Ya, nanti akan sampai pada pelajaran 14, disitulah akan bertambah wawasan kita tentang jenis dan jenis kata gitu. Itu ya, dalam kondisi Hanif. Nah, gitu misalnya kalau kita mau lebih itu ya, atau secara Hanif gitu ya. Secara Hanif atau dalam apa bahasa Indonesia itu adalah saya itu ya, dalam kondisi ya, dalam kondisi ini kan keterangan ya, dalam kondisi seperti ketika kita mengatakan saya menerima tamu dengan gembira gitu ya, berarti kalau ini kan berarti dengan Hanif gitu. Hanif itu maksudnya dengan cenderung kepada agama yang benar, dalam pengertian tadi ya, dengan gembira gitu, atau dalam keadaan gembira gitu, dalam keadaan gembira gitu. Bagaimana mengungkapkan dalam bahasa Indonesia? Saya dalam kondisi terharu gitu ya, misalnya saya dalam kondisi terharu menyampaikan pesan-pesan terakhir kepada saudara-saudara yang akan pergi untuk melaksanakan ibadah haji ya. Kira-kira Hanifan di sini keterangan seperti dalam kondisi tadi ya, seperti ketika kita mengatakan dalam keadaan terharu, dalam kondisi terenyuh misalnya itu, dalam kondisi gembira dan sebagainya. Kira-kira begitu. Oke, berikutnya. Sudah? Iya, baik. Silakan ibu-ibu, bapak sekalian, kalau sudah terpahami, silakan kita lanjutkan ke kegiatan berikutnya, yaitu berbagi pemahaman. Ada? Boleh saya mulai Pak Guru? Silakan. Pemanasan. Ya, karena kita di budaya Nusantara ya. Beda Iya. Ladies first. Ladies first. Kalau di sini mah Nusantara ya. Nusantara kan patriarkat. Gentleman first. Enggak ada. Kan daripada dilewat nanti sama Pak Guru. Silakan. Baik. Ini wajah tuh wajhia. Sesungguhnya aku menghadapkan wajhia, wajahku atau diriku lillazi, kepada yang fatoros samawati, kepada yang menciptakan langit, wal arda, dan bumi, hanifan, dengan cenderung kepada agama yang benar. Wama ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Iya, oke, bagus ya. Ini cenderung kepada agama yang benar ya, cenderung kepada agama yang benar ini penjelasan atau ini keterangan untuk yang mana ini? Kepada subjek, pelaku, aku. Nah, karena itu sebaiknya didekatkan ke sana gitu. Oh.
dapatkan di sana. Jadi kalau begitu saya coba lagi Pak Guru. Coba. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku dengan cenderung kepada agama yang benar, kepada yang menciptakan langit dan bumi, dan aku bukan tergolong orang-orang yang musyrik, bukan bagian dari orang-orang yang musyrik. Bagus ya. Bagus. Ya cuman kalau dirasa-rasa itu ada yang rasa tidak enak ya. Itu. Karena kepadanya tadi nanti akan kepadanya akan berulang ya. Iya. Coba ini rasanya coba dirasa ya. Mana yang lebih terpahami kalau cenderung kepada agama yang benar itu ditaruh di awal, gitu. Iya. Atau dia ditaruh di akhir. Oh. Kalau ditaruh di akhir, saya coba. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada yang menciptakan langit dan bumi, dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang musyrik. Dan aku cenderung kepada agama yang benar. Jangan, itu udah beda kalimat. Ini udah beda kalimat ya. Kan ada koma ya, jadi hanifan itu menjadi bagian dari kalimat sebelumnya. Jangan pindah ke pemahaman ini. Oke. Jadi sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada yang menciptakan langit dan bumi, cenderung kepada agama yang benar. Itu kalau di akhir. Coba taruh di akhir. Kalau di awal. Kalau di awal, sesungguhnya aku cenderung kepada agama. Cenderungnya dulu kalau taruh di awal. Seperti begini. Saya menyambut dia dengan penuh kegembiraan. Nah, itu kan artinya. Nah, coba kalau ditaruh di awal. Dengan penuh kegembiraan, saya menyambut dia. Dalam bahasa Indonesia mungkin kan begitu? Bisa, ya. Keterangan duluan. Maka ini kita coba di sini. Dengan cenderung kepada agama yang benar, kita taruh di awal, kita bandingkan dengan kalau kita taruh di akhir. Oke. Dengan cenderung kepada agama yang benar, sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada yang menciptakan langit dan bumi, dan bukanlah aku termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Itu dulu kita rasakan soal yang tadi dulu. Wa mana minal musyrikin nanti dulu ya, supaya kita tidak terlalu banyak yang harus kita fokuskan ya, Gitu. Soal peletakan cenderung kepada agama yang benar dulu. Apakah kita ditaruh di awal ataukah di akhir, itu dulu. Oke. Saya ulang lagi. Coba. Dengan cenderung kepada agama yang benar, saya hadapkan diri saya, aku hadapkan diriku kepada zat, kepada yang menciptakan langit dan bumi, kepada yang menciptakan langit dan bumi. Di situ dulu ya. Gitu. Kalau ditaruh di awal, coba kalau sekarang ditaruh di bagian akhir kalimat tersebut. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar. Ya, kelihatannya anak yang di awal. Oke, baik, itu dia. Baik, itu dia. Ini artinya apa?
Ibu-ibu, Bapak sekalian, ini kan sesuatu hal yang baru. Jauh banget gitu. Kok jauh banget gitu ya. Yang memberkati. Gitu. Kalau misalnya hanya berpindah beberapa langkah, itu udah sering kita temukan. Kalau ini kan jauh banget itunya gitu. Jauh banget. Tetapi itulah kehebatan ya. Itulah kehebatan dalam bahasa Arab. Dalam arti ketika kita memahami bahwa ini ada hanifan, oh ini keterangan, gitu. Keterangan. Maka kita kemudian di dalam memahaminya bisa kita menggunakan bagaimana bahasa Indonesia ketika menggunakan sebuah ungkapan yang merujuk kepada keterangan. Nah, gitu. Berikutnya sekarang bagian terakhir, apa maknanya? Wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Ya, bagus. Hamid menggunakan ungkapan lah di sini dalam pengertian apa? Mengindikasikan apa lahnya? Dan tidaklah, dan mengindikasikan penekanan gitu ya Pak Guru, penegasan ya. Oke, bagus. Ini dari mana ada lahir makna penekanannya? Iya, karena kalau misalnya saya tidak pakai lah itu agak kurang enak kalau dalam bahasa Indonesia. Dan tidak dan bukan kayak gitu. Baik. Nanti mudah-mudahan ya, mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang kita bertemu dengan ilmunya, sehingga rasa kita itu ya, rasa dan logika bahasanya ketemu. Tapi ini kalau ini karena ini kayaknya enaknya begitu. Oke, bagus. Iya. Hargai itu Bapak itu. Baik. Dan saya senang begini gitu. Ketika saya konfirmasi itu, oh ini penegasan dari mana lahir perasaan, itu senang gitu. Yang menjadi tidak enak itu ketika ditanya dari mana. Enggak ada komentar sama sekali itu kan kita jadinya juga ya. Oke. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Guru. Ya, kita lanjutkan berikutnya. Mungkin kata seru. Silakan Bu Susi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, ini terhalang, saya baca di buku Pak ya, terhalang tulisan itu. Iya, ada tulisan hijau itu apa itu baca dan pahami ayat-ayat berikutnya terhalang itu jadi susah bacanya. Tulisannya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada tulisannya sekarang? Ya, jelas. Sekarang nggak ada. Tadi ada. Izin Pak, menurut saya pemahaman saya dia senantiasa memberkahi yang di tangannya kerajaan, dan dia menguasai setiap sesuatu, segala sesuatu. Iya, bagus. Oke, bagus. Kita coba bagi menjadi dua bagian. Oke. Yang berwarna merah adalah bagian yang pertama. Bagian yang kuning itulah bagian yang kedua. Ya, silakan. Apa makna bagian yang pertama? Yang pertama, dia senantiasa memberkahi yang di tangannya, kerajaan, apa ya? Yang di tangannya sebenarnya yang biadihi mulku, di tangannya kerajaan, Pak. Kira-kira kalau Ibu mendengar pernyataan semacam itu ya, itu pemahamannya apa maksud dari ungkapan tersebut? Di tangan kerajaan gitu. Apa yang Ibu pahami?
Yang saya pahami itu bahwa dia memiliki kerajaan dan dia senantiasa memberkahi kita, itu sebenarnya gitu Pak menurut saya. Atau dia senantiasa memberkahi, memberikan berkah. Nah, baik. Itu yang bermakna memberkahi dari mana dipahami bermakna memberkahi? Menurut pemahaman saya dari tabaroka Pak. Dan itu dalam pikiran saya itu adalah fi'il mudhari dengan ciri nyata. Bagus Jadi ya. ada senantiasanya gitu. Selalu. Oke, baik. Ibu menduga itu fi'il mudhari. Iya. Iya, bagus. Dari mana diduga itu fi'il mudhari? Dari tak Pak, awalannya tak. Kalau menurut yang Ibu ingat ya, kalau yang menurut Ibu ingat gitu ya. Untuk fi'il mudhari itu bunyi akhirnya biasanya apa? Bunyi akhirnya Pak. Ya, kalau yang itu ya, seingat Ibu aja dulu. Ingat Ibu itu, kalau untuk fi'il mudhari itu bunyi akhirnya biasanya apa? Pak ya? Ya, bagus. Apakah Ibu melihat demikian? Enggak. Ya, bagus. Itu bunyi awalnya apa? Bunyi awalnya A. Bunyi awalnya apa? A. Bunyi akhirnya apa? A. Ya, Berarti mandi. ada AA itu kalau yang menurut yang Ibu ingat ya, yang Ibu ingat aja itu biasanya bentuk berapa? Bentuk satu Pak. Ya, baik. Itu bentuk satu ya. Nah, kira-kira kalau begitu ya, domirnya apa? Domirnya berarti huwa Pak. Iya, bagus. Huwanya siapa? Allah. Iya, bagus. Nah, kalau tadi diduga mudhari dengan penanda ta, itu kemungkinan domirnya apa? Kemungkinan apa Pak? Kalau Ibu menduga itu mudhari, ya, ada taknya, itu kemungkinan domirnya apa? Hiya Pak. Ada mungkin di situ hiya, siapa maksudnya? Hiya dia, ya tapi Siapa? Tuhan juga mungkin Pak. Ibu masih ingat beda antara huwa dengan hiya? Ingat Pak. Ya, kira-kira kalau kata yang bermakna Tuhan, Ibu mau pakai kata apa? Kata Rob atau Huwa. kata apa? Huwa Pak. Bukan. Ibu ketika berkata Tuhan, dalam benak Ibu kata dalam bahasa Arabnya apa? Allah Pak maksudnya? Terserah Ibu mau bilang apa, tetapi ketika Ibu mengatakan Tuhan, itu kalau dalam bahasa Arab, kata apa yang muncul? Huwa Pak. Bukan, kalau huwa kan domir. Ketika Iya. Ibu mengatakan Tuhan, dalam bahasa Arab itu kata yang muncul apa? Apa kata misalnya zahaba, apa ada kata ja'a, atau kata muslim, gitu loh. Ketika Ibu berkata Tuhan, gitu. Kalau orang Yahudi kan ketika mengatakan Tuhan itu kan Yahweh, gitu ya. Kalau orang Kristen ketika berkata Tuhan itu Yesus, kira-kira begitu maksud saya. Kalau Ibu ketika berkata Tuhan, Tuhan itu kan bahasa Indonesia. Dalam versi Arabnya katanya apa? Allah kan? Ya bagus, nggak apa-apa kan kita punya banyak Ya. kan kata yang Ya. bermakna Tuhan kan maksud saya. Ada Allah, ada Rob, ada Ilah maksud saya yang ada dalam pikiran Ibu Iya. kata yang mana gitu. Oke kita lanjutkan ya. Ibu bisa kan membedakan antara huwa dengan hiya? Iya Pak. Oke bagus. Kalau katanya adalah Allah itu muzakkar apa muannas? Muzakkar. Ya kalau muzakkar huwa apa hiya? Huwa. Nah, nggak cocok kan taknya di sini gitu. Tidak cocok di sini. Insya Allah nanti di pelajaran di buku 3 ya. Ini
pelajaran buku 3 di pelajaran 20, 21 ya, 20, 21, 19, 20, 21 nanti akan kita pelajari lebih lanjut ya. Lebih lanjut tentang apa? Tentang 3 huruf pokok bisa bertambah menjadi 4, bisa bertambah menjadi 5, bisa bertambah menjadi 6. Itu ya. Jadi posisinya tabaroka ini adalah 3 pokok Penambahan ya. yang telah mendapatkan Tambahan. Oke, baik. Barokah. Kita lanjutkan ya. Kita melanjutkan. Ini makna dasarnya apa? Barokah, Pak. Makna dasarnya Dasarnya memberikan apa? berkah. Berkah, Pak. Iya, bagus. Seingat Ibu, makna dasar berkah itu apa? Makna dasarnya itu mendoakan, Pak ya. Berkah. Berkah. Ya, mudah-mudahan berkah ya gitu. Ya, kita mendoakan orang supaya berkah, tapi berkah itu makna dasarnya apa? Berkah itu apa ya? Memberikan berkah, kebahagiaan, Pak ya, apa ya? Oke, bagus lah. Saya begini caranya, saya ini biar memudahkan ya. Terus sebentar dulu nih, saya sekalian memberdayakan yang pernah belajar sebelumnya ya. Siapa yang sudah lebih dahulu pernah belajar? Bu Ida, ingat Bu, berkah apa? Ya, Apa maknanya berkah? berkah Iya. terus menerus. Oke, terima kasih. Berikutnya yang insya Allah pernah juga dulu kita belajar. Bu Asmani, silakan. Ini ada di pelajaran 12 ini. Bu Asmani bisa? Iya. Silakan, apa Bu? Berkah artinya kenikmatan. Mantap. Hebat ya, tapi rasa-rasanya saya belum nyampe ke situ ilmunya ya. Baik. Terima kasih Bu Asmani. Keberkahan yang bernilai baik, bernilai baik. Oke, bagus. Ya, baik. Oke. Sesuatu yang bernilai baik. Ya, bagus. Oke, baik. Nah, ini dia ya, Bu Asmani mengingat sebagiannya. Ini ya, Bu. Coba baca yang saya tulis. Berkah. Baca ke bawah. Berkah. Ya. Berkah gitu ya. Berkah gitu. Maksudnya supaya kayak seperti ini kita mengatakan rumkit gitu. Maksud saya gitu. Oke. Rumkit. Berkah. Nah, rumkit. Itu apa rumkit? Rumah sakit. Nah, kira-kira begitu maksud saya. Singkatan. Ya. Memudahkan Berkah dalam. ini apa dulu tuh? Bersih, baik, nambah. Nah, baru ingat itu. Apa? Itu. Ya, bernya untuk bersih. Nah, kaknya tadi yang Bu Asmani ingat. Nah, kemudian ahnya itu Tambah. iya. Ini dia. Bersih, baik, tambah. Nanti bisa digunakan secara bersamaan atau bisa juga secara bergantian, tergantung kepada konteksnya. Tergantung pada konteksnya. Nah, sekarang mari kita lihat ya, Bu. Bu Susi gitu ya, Bu Susi. Ya, Nah, ini tadi siapa? Allah. Oke, bagus. Nah, ketika kita untuk Allah, apa kata yang lebih cocok? Baik, Pak.
Jangan, baik mah itu pilihan yang kedua yang saya lingkari. Oh. Bersih. Kalau untuk Allah, Untuk suci. pinter, 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 pinter. Nah, sekarang ketika kita mengatakan suci, ya berkaitan dengan Allah, biasanya kita, Maha biasanya suci. kita, pinter, gitu. Itu yang saya maksud ya, ibu-ibu bapak sekalian ya, ada banyak hal yang ibu bapak sebenarnya sudah punya dalam diri itu. Nah, tinggal saya coba untuk membangkitkan, membangunkan. Nah, sekarang coba makna itu, tabaraka maknanya. Maha suci. Ya, siapa? Maha suci Allah. Nah, begitu. Kira-kira kan jadi enak memahaminya. Coba selanjutnya. Maha suci Allah yang di tangan beliau, yang di tangannya. Alladzi kan yang Pak. Ya, oke. Kemudian yang di tangannya mungkin memiliki kerajaan Pak ya. Itu. Oke, bagus, bagus. Coba lihat ya. Coba lihat ini. Di sini biyadihi ini ada berapa kata? Ada 2. Ada 3 Pak ya? Ya, bagus. Yang pertama? Bi. Yang kedua? Yadi. Yang ketiga? Hi. Ya. Kata yang kedua arti dasarnya apa? Tangan, Pak. Ya, bagus ya. Coba lihat ya. Lihat tidak dalam pengertian ini ya, tidak dalam pengertian kalau hakiki ya, tidak dalam pengertian hakiki ini. Maksud saya bagaimana hakiki? Bahwa Allah kan bukan manusia gitu. Bukan makhluk yang punya tangan begitu. Coba dalam pengertian majazi misalnya. Bisa nggak Ibu itu mencoba bergeser tidak dalam arti hakiki tapi ke arah majazi, bisa nggak? Diajak Jadi begitu. Maha Suci Allah yang memiliki, berarti yang memiliki kerajaan, yang Ntar dulu. Saya ingin supaya yang lain juga, karena itu saya agak Ya, bertahap. Bisa ya dari hakiki ke majazi, bisa ya? Insya Allah. Oke, bagus. Kalau kita mengatakan tangan, tangan itu biasanya simbol apa? Simbol pegang, Pak. Memegang. Misalnya begini, itu presiden pertama berkuasa dengan tangan besi. Nah, apa betul tangannya besi? Enggak, Pak. Itu apa maksudnya? Kekuasaan ya? Pinter, luar biasa Ibu. Nah, coba gunakan itu untuk memahaminya. Lalu dirangkai menjadi gitu. Maha Suci Allah yang gimana Pak ya? Maha Suci Allah yang menguasai, yang kekuasaannya apa ya? Yang kekuasaannya apa yang menguasai Pak ya? Ibu biasa pakai ini ya bahasa Indonesia ya. Kita fasilitas kita, otak kita orang Indonesia biasa bekerja subjek, predikat, objek gitu, keterangan gitu. Pakai aja itu. Maha Suci Allah yang memiliki, menguasai, yang menguasai kerajaan yang apa ya? Maha Suci Allah yang Oke, bagus ya. Dilanjutkan berpikirnya, jangan berhenti. Kita berpikir karena itulah menjadi nilai tambah kita sebagai manusia. Oke. Ayo, menarik nih mendengarkan hasil perenungan. Bu Susi dulu, silakan. Ada 2 nih Pak. Tapi Silakan. yang pertama Maha Suci Allah yang menguasai seluruh kerajaan. Oke. Jadi menguasainya predikatnya, kerajaannya objek Pak ya. Tapi bisa juga saya sebenarnya agak bingung yang kedua nggak ada predikatnya. Tapi memang terlalu harfiah. Maha Suci Allah yang dengan kekuasaannya atas kerajaan. Tapi itu tidak ada predikatnya Pak yang kedua. Baik.
Gunakan yang pertama itu lebih bisa Iya, Pak. dimengerti ya. Oke. Gus. Berikutnya silakan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia menguasai segala sesuatu, dan dia menguasai segala sesuatu. Boleh Pak ya, dannya dimasukkan karena ini nyambung dari pertama. Iya. Bagaimana jadinya? Dan dia maha menguasai segala sesuatu. Ya, bagus. Setiap Dari mana sesuatu. dipahami ada makna menguasai? Qadir itu apa ya? Menguasai bukan sih Pak? Qadir. Nggak tahu. Aduh, kebanyakan ngarang saya ini. Qadir itu apa ya? Ibu-ibu yang lain ada yang sudah yang ingat itu qadir apa? Maha kuasa. Nah, iya itu dia. Maha kuasa atas segala sesuatu berarti ya. Baik. Oke, baik. Ada pertanyaan, ibu-ibu? Coba yang dari itu ya dilengkapi Ibu. Dari pertama tadi pakai versi perenungan yang pertama ya. Ya Pak, Maha Suci Allah yang menguasai seluruh kerajaan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Iya, begitu. Bagus. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Ini bagian yang terakhir dari latihan yang kedua, ya. Latihan memahami dengan modal dasar kata wajah, ya, dengan yang berkaitan dengan itu. Boleh saya Pak Guru? Boleh atuh, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Innallaha kana 'afuwan ghafura. Bertayamumlah kalian dengan tanah yang baik. Lalu usaplah ke wajah dan kedua tangan kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Bagus. Oke, bagus. Di ini ya bagian terakhir itu yang berwarna hitam tulisannya. Ibu memahami di situ ada berapa penegasan? Karena penegasan. Ya. Inna karena ada 2 ya. Ada berapa penegasan yang Ibu pahami? Ada 1. Ya, yang mana yang 1 itu? Panah. Iya, bagus. Kalau ibu-ibu yang lain bagaimana? Apakah sama atau ada beda dengan yang Ibu Ida sudah pahami? Inna juga penegasan. 2 Pak Guru. Inna. Sesungguhnya. Kalau inna juga dipahami sebagai penegasan, maka 2 penegasan. Iya. Kana Pak. Nah, dan ada kana. Ada inna dan ada kana. Kalau itu dia dijadikan sebagai landasan di dalam pemaknaan dalam bahasa Indonesia akan seperti apa bagi Bu Ida? Tadi apakah sudah muncul 2 penegasan di dalam pemaknaan Ibu? Belum. Ya, coba sekarang munculkan. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Iya, oke, bagus. Alhamdulillah ya, lancar ya. Sedikit bantuan Google Map bisa lancar perjalanannya. Baik, Ibu-ibu sekalian, ada pertanyaan pada bagian ini? Silakan, Bapak juga ya, walaupun saya tidak langsung sebut tadi. Oke, alhamdulillah. Jika demikian, kita sudah tuntas memahami bermodalkan apa yang sudah kita pelajari. Kita lanjutkan, Ibu-ibu, Bapak sekalian, dengan catatan itu tadi ya, catatan tadi. Posisi keterangan yang bisa kita modifikasi, bisa di awal, bisa di akhir kalimat, tergantung bagaimana keindahan dan
ketepatan kita di dalam memahami, itu yang pertama. Kemudian ilmunya tadi, bahwa seperti yang kita pernah sampaikan, Ibu Bapak sekalian, memahami kata itu tidak cocok kalau hafal mati. Tetapi harus berhati-hati dengan melihat konteks. Termasuk dalam tadi adalah ketika kata yad itu bermakna tangan, konteksnya ini untuk Allah, maka kita bisa maknai dia dengan makna lain yang lebih cocok dengan konteks tersebut. Sehingga kata yad kita pahami dalam arti menguasai, ya, karena tangan itu bisa menyimbolkan kekuasaan. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Masih ya, membaca dan memahami ayat. Latihan kita berikutnya masih memahami dan membaca lalu memahami ayat-ayat berkaitan dengan tanmiyatul mufrodat yang lain. Ya, kita baca terlebih dahulu bersama-sama, lalu nanti kita pahami. Kita mulai. Ya, Al-Furqan 48, Al-Baqarah 22, kemudian At-Taubah 108, kemudian nanti ada 3 ayat lagi, ya, kita akan lanjutkan setelah memahami 3 yang di awal ini. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Anzalna minas samaa'i Innallaha Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. rijalun Rijalun ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Waja'alna minal kulla syai'in hayy afala yu'minun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi thamarati rizqan lakum. Wa idh qala Ibrahim ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ya, bagus. Itu dia. Mari kita kembali ke 3 ayat, kutipan ayat yang pertama. Silakan ibu-ibu, Bapak sekalian. Saya Pak Guru. Ada yang belum terpahami apa sudah? Tunggu dulu, lihat dulu. Tahuro. Suci. Innallaha yuhibbul tawwabin. Orang-orang yang bersyukur. Fihi rijal yuhibbun yuhibbul Ada? Baik. Mudah-mudahan. Kalau tidak ada, silakan. Siapa yang ingin berbagi, bertumbuh, berkembang bersama, silakan. Ya, tadi siapa tuh? Saya coba Pak Guru. Silakan. Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Dan kami telah menurunkan dari langit air yang suci atau yang bersih. Bagus ya. Sudah dipertimbangkan dalam bahasa Indonesia ada subjek, predikat, objek, keterangan? Subjeknya kami. Kemudian predikatnya?
menurunkan, Kemudian menurunkan objeknya air dari air yang bagaimana? air. Jadi gini, kami telah menurunkan air yang bersih dari langit. Iya, begitu. Oke. Tapi kalau ayatnya memang tidak bisa diubah-ubah. Ayatnya tidak bisa ubah-ubah. Itu ya. Dalam arti begini kan. Kalau lihat urutannya, ini mana yang lebih dahulu muncul kata yang berarti langit atau yang berarti air? Langit. Jadi kalau begitu kan informasi, Bang. Kalau pertanyaan, mana yang Allah lebih dahulu ciptakan, langit apa air? Air. Langit. Oh, langit. Kan di Quran air, dari air. Langit dulu, baru kemudian. Air. Pemahaman Bu Fatimah, air itu gimana ceritanya? Apakah turun ataukah dia muncul? Air turun. Kalau yang dari langit mana turun. dia turunnya? Kira-kira begitu. Carilah. Tapi kalau yang dari bawah Pak Guru ada mata air? Iya, kan sebelumnya kan titipan dari langit. Oh gitu. Atas dulu. Dari atas dulu ya. Itu yang saya maksud memang kalau dari segini, dan tidak perlu khawatir dengan kehebatan bahasa Arab ketika ma'an itu udah dikunci. Ya, ketika ma'an itu udah dikunci bahwa itu objek, walaupun mau ditaruh di mana gitu, walaupun ditaruh di belakang, di ujung gitu, atau di bagian ini. Oke, terima kasih Bu Fatimah. Ya, Berikutnya siapa? Yang Al-Baqarah Saya buat. coba ya Pak. Siapa ya? Silakan Bu Fauzia. Sesungguhnya Allah, Dia mencintai orang-orang yang bertaubat, dan Dia mencintai boleh ya Pak ya? Boleh, boleh. Dan Dia mencintai orang-orang yang bersuci, orang-orang yang bersuci. Sudah? Sudah Pak. Iya, bagus. Coba diulang lagi, Bu. Oh iya. Sesungguhnya Allah, Dia mencintai orang-orang yang bertaubat, dan Dia mencintai orang-orang yang bersuci, orang-orang yang bersih. Ibu mengatakan dia, dari mana ada idenya dia? Yuhibbu. Baik. Bagaimana di situ melahirkan dia? Allah. Oke. Apakah Allah di situ muncul atau tidak? Muncul. Ya. Kalau muncul, apa perlu diganti? Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Bagus. Gitu. Ada dua kata mencintai ya. Kalau untuk yang kedua siapa yang mencintai? Untuk yang kedua Allah. Apa ada juga. Allah di situ? Oh, begitu. Enggak ada. Jadi dia dan dia. Oh, begitu ya Pak ya. Kira-kira begitu cara operasionalnya. Gitu. Coba ini bukannya satu kalimat, Pak. Ini kan satu kalimat, masih nyambung. Ada kan itu. Nah, itu Bu, ada koma ya, ada koma ya. Ada koma mengindikasikan bahwa ini adalah bagian yang berhubungan, tetapi dia dua bagian berdiri yang sendiri. Bisa berdiri sendiri gitu. Terhubung ya, tapi dia ada dua bagian. Iya Pak. Yuhibbu menyukai apa mencintai ya Pak? Boleh Bu, boleh. Boleh dua-duanya. Silakan coba. Oh, diulang ya Pak ya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, dan Dia mencintai orang-orang yang bersuci.
Iya, bagus. Kalau kemudian kan pertanyaannya bisa kenapa nggak sekali aja yuhibbunya gitu loh. Gitu ya, yuhibbunya ya. Kan bisa gitu. Innallaha yuhibbut tawwabina wal mutatahhirin. Nah, bisa. Itu secara pemaknaan boleh sekali kata itu. Tetapi dia punya maksud yang berbeda. Ketika kata yuhibbu diulangi. Ya, ketika kata yuhibbu diulangi. Gitu. Sehingga apa? Dalam konteks bahwa kalau ini kita karena konteksnya orang at-tawwabin dengan al-mutatahhirin itu bisa jadi dia belum menyatu dalam diri seseorang. Belum menyatu berarti ada orang yang mendapatkan cinta dari Allah karena dia at-tawwabin, ada yang mendapatkan cinta dari Allah karena dia al-mutatahhirin. Sehingga ada cinta untuk ini, ada cinta untuk ini, maka perlu dimunculkan dua ungkapan yang memiliki atau mengandung makna menyukai atau mencintai. Gitu. Ya, Pak. Oke. Kita lanjutkan berikutnya yang At-Taubah 108. Silakan. Saya coba guru. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi rijalu yuhibbuna ayatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Fihi di dalamnya rijalun laki-laki ya. Yuhibuna mereka mencintai orang-orang yang suka bersuci. Dan Allah mencintai orang-orang yang bersih. Sudah? Ya. Nah, silakan. Sekarang maknanya saja. Tadi bukan makna ya? Maksud saya kalau Ibu cara kerjanya seperti tadi, kata diterjemahin. Jadi mohon maaf ya, cara bekerja otak Ibu itu masih seperti mesin penerjemah. Gitu. Jadi Ibu merespon kata ini artinya ini, kata ini artinya ini, kata ini artinya ini. Itu akan ada rasa yang berbeda kalau Ibu fokus kepada maknanya saja gitu. Oke. Di dalamnya ada orang laki-laki ada orang-orang yang suka bersuci dan Allah menyukai orang yang bersih. Iya, bagus. Kan beda itunya. Ada perbedaan ungkapan-ungkapan tersebut. Coba bagian terakhir, Bu, sedikit. Wow, Allah menyukai orang-orang yang bersih. Iya, bagus. Oke, baik. Alhamdulillah bisa kita pahami dan beberapa bagian sudah menjadi bahan pertimbangan. Terima kasih Bu Asmani, Ummu Nisa. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Silahkan siapa yang ingin mengkonfirmasi mungkin terlebih dahulu. Saya Pak Guru. Silakan Bu Nur Aida, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Wa ja'alna kami menjadikan segala sesuatu yang hidup dari air. Apakah kalian tidak percaya? Iya, bagus. Dari mana dipahami ada makna kaliannya, Bu? Dari wau. Bukankah wow itu baru menandakan banyak ya? Kalau kita bicara tentang kata ganti, untuk banyak itu kan ada kalian,
ada mereka, ada kita, begitu. Bagaimana memastikan bahwa di sini yang dimaksud adalah kalian, bukan mereka misalnya? Dari huruf depannya ya, Oke, bagus. belakangnya wau berarti mereka. Nah, kalau kalian tadi dari mana? Salah, salah Pak Guru. Baik. Ya. Ngelihat wawunya aja. Nah, itu dia. Kita beberapa kali memang sudah wanti-wanti ya. Tetapi saya juga mengevaluasi diri, apa ya pernyataan yang menimbulkan kekeliruan gitu ya di dalam memahami itu gitu. Apa ya? Kenapa kemudian langsung fokusnya ke ujung, tidak bermula dari awal? Tidak semua, memang tidak semua, tapi saya amati beberapa kali itu terjadi gitu, beberapa kali itu terjadi. Baik. Nah, kalau begini itu Bu Fatimah, mana yang lebih dahulu nih? Ada nih. Makhluk hidup apa air? Air, Pak Guru. Gitu. Itu dulu ya. Filosofis ya, filosof Yunani itu wah, lama mereka itu berdebat dan berdiskusi tentang apa asal mula penciptaan ini, yang mula-mula ada itu apa. Hingga ada bukunya itu dari Thales ya, Thales gitu, dari Thales tentang itu yang mengatakan bahwa itu air katanya, air. Oke, terima kasih. Maaf Pak, sebentar Pak, mau tanya. Itu afala tadi dimaknainya gimana Pak? Maaf tadi kurang. Kita tanya lagi ke Bu Nuraida ya, silakan. Alif itu kan huruf ini, huruf tanya. Apakah? Apakah? Terus la-nya itu kan tidak apa? La-nya tidak, yu'minun dari amanah artinya percaya atau bagaimana? Apakah tidak ya jadinya? Apakah tidak? Jadi apakah yu'minun itu kan depannya ya, berarti waw di sini kan jamak. Enggak, maaf, yang saya maksud cuma afala aja. Afala dari alif itu huruf tanya. Apakah apakah tidak? Bukan fa-nya enggak diterjemahkan ya, apakah tidak? Apakah maka tidak? Apakah Bu Nuraida dan Bu Fauzia memahami fa di sini apa maknanya? Maka. Ada jika sebelumnya? Tidak. Terus kok bisa jadi maka gitu? Karena fa aja, Pak. Jadi kalau ya. Ingat nggak pekan lalu kita dengan Bu Rosidah berdiskusi tentang kata maka dalam bahasa Indonesia, ingat? Iya. Ingat nggak Pak Zainal, mana Pak Jawaban Zainal? gitu ya. Jawabannya ini nggak ada itunya ya. Nggak ada lagi ya. Ya udah, terima kasih Bu Aida, Pak Guru. Ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Siapa? Kalau ada yang ingin dikonfirmasi terlebih dahulu silahkan. Oke, baik. Kita pindah ke bagian terakhir, silahkan. Apakah kutipan ayat terakhir ada peminatnya yang ingin berbagi pemahaman? Mana wa'id qala, dan jika Ibrahim Ibrahimu Rabbij al. Apa ada yang ungkapan yang belum terpahami dari surat kutipan ayat surat Al-Baqarah 126 tersebut? Balada negeri yang aman. Sebentar, itu ada negeri aman. Yang peserta yang akunnya hadir itu ada Bu Yurlis ya, yang belum mengambil bagian. Ya, ada Bu Yurlis, yang lain alhamdulillah tadi sudah ambil bagian. Jadi juru kunci kita di Bu Yurlis. Bu Yurlis, apa berkenan Bu untuk berbagi? Jangan-jangan Oke. suaranya nggak ada. Jika tidak, maka ini adalah akhir dari kajian kita pada malam ini, Ibu Bapak sekalian. Tapi sebelum kita mengakhiri, nah coba ini latihan ya. Sebutkan fi'il madin, fi'il mudhari, dan fi'il amr dalam ayat-ayat tadi.
Ya, ini bersama-sama nih, biar ramai ini. Nanti kalau kurang ramai, kata siapa? Itu si Cinta, si Cinta. Pecahkan gelasnya. Silakan. Al-An'am 79 mana yang termasuk dalam fiil? Wajah tuh. Wajah tuh. Fi'il madi. Fi'il madin. Madi. Madin. Oke, bagus. Domirnya apa? Aku. Aku. Tuh, Domirnya anak. Nah, begitu ya, domir ke bahasa Indonesia. Anak. Pak Guru. Iya, baik. Terus, apa lagi? Fatoro. Baik. Fi'il apa? Fi'il madin juga. Ya, bagus. Domirnya? Wa. Ya, oke, bagus. Ada lagi? Habis. Habis nggak ada. Udah. Oke, baik. Lanjutkan berikutnya. Al-Mulk. Tabaroka. Ya, bagus. Fi'il apa? Madi. Madin. Adin, domirnya? Wa. Oke, bagus. Ada lagi? Enggak ada. Oke, baik. Kita lanjutkan. Yang terakhir di slide ini An-Nisa 43. Patayamamu. Ayam mamu. Itu satu kata apa lebih dari satu? Dua kata. Yang fiil yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Tayamam. Itu fiil apa? Amr. Domirnya apa? Antum. Oke, bagus. Apalagi? Amsahu. Oke, bagus. Imsahu. Itu fiil apa? Amar. Iya, bagus. Ada lagi? Karena. Oke. Itu fiil apa? Fi'il madin. Iya, baik. Domirnya? Wah. Oke, baik. Yuk kita lihat prediksi kita. Ya, satu. Oke. 5, 1 ya. Oke. Sip. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita lanjutkan berikutnya. Artinya ini kita tuntaskanlah ya di tingkat ini. Kita tuntaskan di tingkat ini bahwa kita targetnya kita paham. Itu fi'il madin, fi'il mudhari, fi'il amr sudah gitu sih. Tidak perlu menjadi penghalang kita untuk maju dengan materi-materi yang lain. Ini kadang menjadi sangat menyedihkan. Ya. Sudah selesai sampai tingkat 6, begitu belajar fi'il mana yang fi'il dan mana yang bukan, masih ada kesulitan. Itu yang menjadi penyebab tidak maksimal hasil belajar. Ya. Oke, berikutnya ini silakan mana yang Anzalna. Oke, bagus. Fi'il madin. Domir nahnu. Berikutnya apa? Yuhibbu. Apa? Mudhari. Domir huwa. Oke. Yuhibbu. Itu apa lagi? Yuhibbu lagi. Yuhibbu 2 kali. Ada lagi? Yuhibbuna. Udah di situ. Di situ. Di sini yuhibbuna. Fi'il mudhari. Ya tatoharu. Yuhibbu lagi. Teng tong. Kita lihat. Tengtongnya. Oke, 1. 2. Oke, bagus. Nah, berikutnya. Pak, kelas ini pintar. Kok ini ada bulat-bulatnya? Iya, bulat-bulatnya. Tadi. Ja'alna. Ya, baik. Fi'il apa? Madin. Fi'il madin.
Domir Nah, Apalagi? Domir nahnu. Yu'minu. Ya, domirnya domirnya Dori. Hum. hum. domir hum. Baik. Wah, luar biasa. Itu saya seneng gitu. Ibu-ibu, Bapak bisa memprediksinya. Oke, baik. Berikutnya. Ja'ala, Ala. Fi'il madin. fi'il madin, domir Madin, huwa. domir huwa. Bagus. Apalagi? Anzala. Ya, Dara. apa? Madin. Fi'il madin, Domir 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 huwa. huwa. Ya, bagus. Apalagi? Akhroja. Akhroja, Fi'il apa? fi'il madin juga. Madin. Domir. Huwa. Domir Ya. huwa. Bagus. Kita lihat itunya, hasil prediksi kita. Mudah-mudahan tidak ada yang terlewat. Oke, aman. Alhamdulillah. Muhajirin dilawan. Bu Susi. Tinggal ada Bu Susi lapan. Keren, bisa keren. aja Bu Susi. Silakan. Ola. Ini yang terakhir. Ola, Ola. Ya, baik. fi'il madin, Madin, domir huwa. domir huwa. Sekolah. Ya. Kok belum dibulutin? Nah, Ij'al. Ij'al. Madin. Ij'al, Huwa. Fi'il apa? Ij'al. Amr. ini fi'il amr. Ya, Amar. Baik. Anta. 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 Oke. Anta. Bagus. War. Lagi. Rizuk. Urzuk. Ya, Urzuk. 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 Amar. Fi'il Ya, amr. amr. Domir anta. Ya, Amr, baik. anta. Apalagi? Amanah. Amanah. Amanah, Fi'il fi'il apa? madin, Fi'il Madin. madin, domir huwa. Iya. domir huwa. Huwa. Ada lagi? Habis. Habis. Sudah. Yes. Baik, coba kita lihat. Oke, alhamdulillah. Baik, dengan demikian tuntas sudah pelajaran kita yang ke-11. Tuntas. Insya Allah pada pertemuan kita pekan depan atau pertemuan selanjutnya kita akan lanjut ke pelajaran 12. 12. Pelajaran 12 ini nanti ibu-ibu, bapak sekalian, kalau ibu bapak punya doa yang biasa dibaca, itu, nanti kita akan ada sesi tambahan semacam itu untuk membahas doa-doa yang tapi yang biasa ya, nggak usah dicari-cari, yang biasa yang kira-kira doa itu sudah di luar kepala, udah biasa dipakai, tapi ibu bapak masih ingin melihatnya, menelaahnya dari segi kebahasaan. Nanti kita diskusikan ya, untuk pelajaran 12 supaya ini jadi nilai tambah untuk kita semua. Ya. Baik ibu-ibu, bapak, ya, itulah pelajaran kita pada malam hari ini. Ada manfaat untuk dunia dan akhirat kita. Untuk itu mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalian untuk partisipasi aktifnya, mohon maaf untuk segala kekurangannya. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.